Dan bener guys, orang pernah bilang jangan membenci sesuatu berlebihan dan jangan mencintai sesuatu berlebihan. Itu kejadian sama aku tentang Kang Haru. Jadi dia tuh benci aku sih. Aku nggak benci, cuma menghindari gitu kan. Menghindari karena benci bukan? Enggak, menghindari kayak kita nggak sefrekuensi, tapi lama kelamaan ngobrol, ya Allah ternyata jangan tanya nomor teleponnya ya. Ini bukan bab nomor telepon guys, ini bab psikis kita guys, oke. Nomor telepon siapa? Nomor telepon pejuangnya. Aku juga nggak ngerti. Itu kayak dia belum nonton film. Karena teteh belum nonton itu Air Mata di Ujung Saja. Makanya dia jadi empatinya kurang. Teteh nonton itu. Karena aku bisa di ujungnya bukan ujung sajadah guys. Air matanya di mana? Air matanya di ujung bawah gitu, di ujung HP. HP gitu. Para pakar polisi yang luar biasa. Luar biasa. Gimana menjaga kewarasan Kang Haru berarti kan sama ini kan? Kalau sekarang bahasanya mental health. Wise mental. Tadi kita ngebahas ada yang pengen jadi wali kota Bogor. Pengen jadi? Wali kota Bogor. Siapa? Tuh yang di belakang. Siapa? Enggak. Zakir pengen jadi wali kota Bogor kan? Zakir. Katanya gitu. Iya, gitu. Ya nanti habis ini dia Iya. ngomongin saya dulu. Kita ngobrol. Langsung. Di sini obrolan serius. Obrolan serius. Jadi hari ini tuh pengen banget ngobrol sama dua caleg yang akan bertarung di pemilu 2024 gitu kan. Kita kan di sini 3 generasi ya. Oh enggak. Oh iya. Enggak gitu. 3 generasi gitu? Enggak kayaknya. Berarti saya kakek, dia bude, dan kamu nak sopa. Jauh banget kayaknya. Nggak habis dia bilang 3 generasi. Kan maksud dia ke saya. Oh, gitu. Kita 2 generasi ya, 2 generasi. Biar satu generasi kayak gimana? Satu Oh ya, generasi. satu generasi. Nah. Benar. Generasi Islam guys. Iya. Generasi Islam. Masya Allah ya. Uji ketawa dong, ngeri banget. Berarti jokes kita masuk ke Gen Z karena Uji kelahiran 2001. Tuh. Gimana nih cara ngejaga kewarasan di tengah pemilu 24 sebagai seorang Kang Haru dan sebagai seorang Sofa yang itu sama-sama ini harus anak muda 58% pemegang saham suara dan Kang Haru pun harus dapat suara anak muda juga. Nah, gimana nih? Gimana mau siapa dulu? Sofa 3, 2, 1. Ladies first. Ladies first. Ladies. First. Itu luar biasa ya. Itu nggak ada juga loh di Tor. Oh emang? Insya Allah. Kalau saya jarang. Itu, gitu ya? Nggak Gitu. pernah ya? Nggak pernah. Oh. Nggak pernah. Kebayang Kang gimana rasanya? Iya kan? Kamu udah mulai merasakan ya? Karena tiba-tiba ditodong pertanyaan. Itu mental health tuh sebenarnya itu isu sekarang banget ya Teh ya. Jadi gimana cara kita tuh buat ngejaga kewarasan. Kalau aku mah yang penting yang pertama dijaga salatnya. Rukun Islam pertama guys. Yang agama bukan yang pertama syahadat. Syahadat salah. Islam yang kedua. Dengerin Ustazah Sofa lagi ngomong. Aduh ya Allah. Ya kayak gitu kalau aku ya ngerasanya. Terus aku juga kadang gini Teh, kalau misalnya ternyata aku nggak ada aktivitas. Terus kadang misalnya ada momen-momen nih, misalnya ketemu teman atau misalnya bisa nih sama keluarga nonton. Sekarang kan sebenarnya ada film-film yang emang gitu edukatif ya. So aku kadang suka nonton dulu, healing dulu gitulah kalau bahasa sekarang healing dulu. Tapi kan jangan healing terus-terusan kan. Healing dulu kan berarti cuma sekali, 2 kali doang kan. Kayak gitu. Kalau aku kayak gitu sih Teh. Sofa teh lahir tahun berapa? 95. Berarti saat kelas saya ketemu dengan bapaknya. Betul. Jadi saya udah ketemu bapaknya sebelum dia ada. Oh, Masya Allah. Ketemu tahun berapa Kang? Iya 95 kan di Al-Fatwa dulu. Oh, berarti iya saya 95 akhir, berarti belum ada saya. Belum ada. Iya, Masya Allah. Jadi sekarang sudah tarang versi Pak Otang. Enggak kayaknya jauh sih kalau dari versi Abi mah. Beda. Lebih dekat ke Umi sana. Stylenya style Umi. Umi style guys, Umi style. Nah ini kalau anak muda jaga tadi apa berarti piknik santai dulu? aja terus juga Santai. enggak kan aku tuh ini Teh ada prinsipnya gini. Oke, kita cari suara cari suara ya. Tapi di satu sisi kita juga harus memperlihatkan politik yang asik, politik yang menyenangkan gitu. Jadi enggak usah karena sekarang tuh stigma politik tuh kan udah terlalu kaku, kayak terlalu berat gitu. Jadi anak-anak muda tuh akhirnya udahlah nggak mau ikut-ikutan. Kayak akhirnya kita coba bawa itu. Jadi aku juga alhamdulillah ditemani dengan tim-tim yang dia tuh mau dibawa have fun gitu Kang. Mau dibawa have fun, mau dibawa menyenangkan. Gitu sih. Alhamdulillahnya. Kita lihat perbedaannya guys. Kalau Kang Haru feelingnya sama Kang menjaga kewarasannya. Oke. Saya terharu dengan jawaban dia. Maksud saya begini. Dia kan ya mungkin anak ya posisinya.
Saya kan sangatan bapaknya gitu. Dengar dia jawab itu kan keren. Kayak proud gitu ya kadang-kadang. Ya proud. Satu. Ya saya kira kan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi supaya tetap waras, ya harus tetap tenang. Caranya ya ingat Allah. Dan salah satunya sholat. Jadi makanya wah keren jawaban Sofa gitu kan. Jadi ya seberat apapun beban kita, kayak gini lah. Kamu kalau ngantuk di kelas, tips kamu gimana? Tahu nggak caranya? Aku nyubit paha aku. Emang dia agak keras ya caranya. Biar kayak Cara. Kalau aku lihat temen aku yang ngantuk, Jadi akhirnya gak ngantuk kan? aku pengen ketawa kan. karena dia gini. Nah gitu kan. Nah kan gitu kan. Pas lihat dia itu, aku jadi nggak ngantuk kan, karena aku pengen ketawa gitu kan. Itu kalau cara menghilangin ngantuk. Sekarang kalau buat supaya semangat, ya lihat cara bagaimana orang berjuang gitu hari ini. Gitu. Makanya kan di Palestina itu kan, saya kira para pejuang Palestina kan selain kita geram ya, tapi juga kita kan bangga juga kan mereka terus berjuang kayak apa. Nah saya kalau melihat beban orang lain itu jauh lebih berat daripada kita, kan kita jadi saya sebenarnya belum seberapa gitu bebannya. Betul. Seberat apapun, tetap aja belum seberapa. Jadi ya itu kan jadi menyemangati juga buat kita. Gitu. Tapi Kang Haru sempat shock nggak pas tiba-tiba diumumin Kang Haru siap memenangkan Amin di Jabar? Di saat Kang Haru juga pemimpin Jenderal Jabar Putih juga. Itu gimana? Apakah langsung tidak bisa tidur? Atau langsung tiba-tiba tahajud dan wah astagfirullahaladzim seperti Sofa gitu? Ya jadi calon anggota DPR RI kan berat. Jadi ketua DPR berat sekali. Udah gitu suruh menangin Amin ya sangat-sangat berat. Sejabar. Iya, jadi ya saya kira, tapi kan mungkin dibandingkan dengan Pak Anies kan belum seberapa. Dibandingkan dengan Ustaz Saihu kan belum seberapa. Ya jadi dari situ ya makanya kan saya dari awal kan sebetulnya mudah-mudahan dari DPP lah gitu ya. Yang jadi ketua tim pemenangan gitu ya. Tapi justru DPP nyuruh saya kan gitu. Ya bismillah sajalah mudah-mudahan. Jadi menarik guys, Kang Haru itu kata salah satu dosennya, kalau ngelihat seorang Haru itu keingetnya apa? Haru tuh nekat. Nekat. Tapi kalau kata Ustadz Ahmad Heriawan, Haru tuh apa? Siap. Pokoknya kalau ditanya sama Ustadz Ahmad Heriawan siap. Nah kalau di mata Sofa, Kang Haru kayak gimana di mata Sofa? Gimana Abi kah? Kembaran Abi atau gimana? Enggak. Sebelumnya tadi aku kayak tertampar ya. Emang kita tuh sebagai generasi milenial butuh banyak nasihat ya Teh ya. Tadi kan bener ya. Jadi kita tuh kalau ngelihat orang, apalagi orang dengan effort, kita tuh belum ada apa-apanya. Tadi kata Kang Haru ya, kita tuh belum ada apa-apanya. Masih banyak orang yang ternyata effortnya itu lebih besar daripada kita, sementara bebannya juga lebih banyak gitu kan. Iya, terus itu yang tadi ya menanggapi dan luar biasa gitu kalau aku ngelihat sosok Kang Haru. Sebelum mungkin ini ya Kang, ini pertama kali saya ngobrol secara informal. Ini berapa meter? Iya, sedekat ini dengan Kang Haru gitu ya. Aku tuh termasuk sebelumnya mungkin yang mengidolakan Kang Haru gitu ya, sosoknya. Masya Allah. Masya Allah. Ini tanda tangan. Buku siapin buku siapin. Langsung ya. Yang biru, pulpen biru. Enggak, Kang, minta ini aja testimoni. Testimoni. Dasar ada maksud. Iya. Tapi ngeliat Kang Haru tuh sebetulnya sosok yang kan aku kadang beberapa kali ya kayak kumpul kepemudaan terus bareng sama Kang Haru dapat motivasi dan itu tuh masuk gitu buat anak, buat kepemudaan gitu kan. Nggak semua akhirnya orang tua punten ya Kang, maksudnya aku nggak bilang aku pamannya dia. Ya. Jadi ini dialog antara ponakan dan paman. Jalur ponakan ini, jalur ponakan. Iya, tapi yang memang secara nasihat tuh masuk kan belum tentu ya. Banyak kan akhirnya kita tuh kayak ya apa sih gitu kan, maksudnya nggak masuk itu kayak ngerasa nggak relate gitu sama kita. Tapi ketika ngedenger Kang Haru tuh kalau ngasih motivasi, nasihat, kita tuh ngerasa kayak aduh itu relate banget. Bahkan kita tuh ngerasa kayak tertampar, tersindir gitu loh Teh. Jadi kayak pas ngasih motivasi itu Teh ibaratnya nusuk gitu ya, jelek gitu kayak gitu. samurai gitu. Terus Sakit juga, hati enggak? Enggak, tapi enggak. Justru kan tadi memotivasi namanya. Jadi akhirnya dari situ tuh akhirnya jadi semangat gitu. Terus ngeliatnya juga sosok yang tegas sebetulnya Kang ya. Ngeliatnya dari udah kelihatan sebetulnya ya sosok tegasnya. Kayak gitu. Gitu sih Teh. Oke. Gimana Kang Haru ternyata bertemu fansnya? Nggak, justru mau nanya, kamu kumaha?
Oke guys, akan aku kasih tahu ya. Sejujurnya. Sejujurnya. Nggak usah Sama- kamu pencitraan, nggak usah. Betul. Ini Itu- tidak ada itu pencitraan. nggak penting. Ya, kamera siap semua Kameranya. Jadi di hari ulang tahun aku di tahun ini aku sampai ngirim surat ke kamu. Wih. Wis ngeri banget Apa gak teh sih? isinya? Panjang lah pokoknya. Panjang. Curhat. Intinya adalah sampai bilang kalau kalau di PKS itu kita entah kenapa terbiasa bilangnya ustadz gitu. Tapi karena ini lagi podcast bilangnya akang gitu ya. Intinya di dalam surat itu gitu ya. Bilangnya adalah Ustadz punten, Ustadz sebenarnya adalah pimpinan yang paling saya hindarin gitu. Saya sampai berdoa guys gitu karena zamannya di kampus dulu tuh beliau juga ngisi daurah tuh kayak wah fighting gitu kan, kayak kan saya mikir kayak saya kan SKS masih banyak ya gitu. Ini kenapa Bapak tuh ngajak selalu berjuang gitu ya gitu kan, SKS aku juga tidak tertolong gitu ya, tolong saudara-saudara gitu kan. Tapi ternyata jalan takdir berkata lain kan, Kang Haru ya luar biasa gitu. Dimana tiba-tiba dulu di Mang Odet gitu kan, dan itu pun perintah beliau gitu kan untuk di Mang Odet. Pas Mang Odet udah meninggal, beliau manggil kan, yuk bantu gitu di bagian media gitu kan. Dan saat itu entah kenapa kayak ya Allah ini tuh cobaan apa lagi gitu ya gitu. Bukan berarti nggak ngeliat sebagai rezeki, tapi dalam artian kayak lebih orang yang paling dihindarin sekarang jaraknya tuh cuman 30 cm Jadi gitu. sebetulnya dia tuh hidupnya dalam bahaya. Kayak ini bagaimana gitu. Mendekati orang yang dihindari. Iya, gitu. Pas di briefing, ya pokoknya Ipan itu langsung ngobrol sama Pak Haru apa gitu kayak kenapa harus aku yang ngobrol langsung gitu, emang nggak bisa via orang lain gitu kan. Akhirnya terjadilah banyak obrolan-obrolan menarik gitu kan. Dan dari situ ternyata ada salah satu doa aku yang aku doain dari 12 tahun yang lalu, ternyata Allah tuh jawabnya lewat seorang Kang Haru. Sebetulnya Boleh ada Om disebut. Ali, sebenarnya ada Om Ali Ya, yang tuh. memisahkan. Oh, Tapi akhirnya dia menyerah. Sudahlah ya Pak, silakan. langsung aja. Langsung gitu. Langsung kayak ngomong gitu. aja. Greget gitu kan gitu kan. Makanya kita gitu. nggak boleh kayak gitu, pengen menghindari orang gitu. Nanti pasti bakal ketemu. Dengerin kata Ustaz. Oh iya, Masya Allah, Ustazah semuanya. Masya Allah. Dan bener guys, orang pernah bilang jangan membenci sesuatu berlebihan dan jangan mencintai sesuatu berlebihan. Itu kejadian sama aku tentang Kang Ya, Haru. jadi dia tuh benci aku sih. Aku nggak benci, cuma menghindari gitu kan. Menghindarinya karena apa? Karena benci bukan? Enggak, Oh, menghindari bukan. kayak kita nggak sefrekuensi, tapi lama-kelamaan ngobrol, ya Allah ternyata Nyambung. kelakuan kita 11-12 gitu. Allahu Akbar. Jadi kalau misalnya Kang Haru itu kan ngajarinnya tuh sangat tentang perjuangan gitu ya. Selama ini tuh Jadi sebenarnya dia tuh jarang benci gitu. diri sendiri. Kok sekarang dia mencintai dirinya sendiri. Kita punya teman sefrekuensi ya. Iya, alhamdulillah ya. Iya. Tahu nggak yang membuat kita tiba-tiba ngomongin karakter tuh? Kenapa? Kita ngomongin MBTI. Emang MBTI itu Kamu adalah apa? salah. Kamu apa? MBTI-nya ENFP. Artinya apa tuh? ENFP, Coba terjemahkan. extrovert, terus Extrovert. dia tuh Intuiting. orangnya intuiting, Feeling. feeling, sama dia orangnya Perceiving. spontan. Kita sistematis, J. Sama ya. Nah, jadi Oh iya. kalau ENFP sama itu juru Om Ali. kampanye. Aku tidak juru merasa kampanye. satu ENFP karakter itu juru gitu. kampanye. Gitu. Kalau INFJ tuh kayak pengen menyalakan seluruh dunia ini gitu. Tapi kalau INFP tuh kayak juru kampanye. Kayak tadi, guys semangat pilih PKS nomor 8. Nah, itu juru kampanye INFP. Oh gitu ya. Iya benar. Iya emang tapi Tapi bahasa saya MBTI itu kalau siang ya NFC, Oh, kalau malam gitu. ENFC. ENFJ. 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 Jadi Jadi. tergantung. Mau gitu. Kadang-kadang beliau seperti Gandalf, kadang-kadang seperti Aragorn kalau misalnya di Lord of the Ring guys, seperti itu. Sesuai Tergantung kebutuhan. situasi ya. Iya, menyesuaikan. Jadi saya antara ENFJ atau ENFC. Ya. Saya membuat asosiasinya ternyata. Bagus Kang. Tapi emang bahasan MBTI itu jadi bahasan yang buat memulai pembicaraan tuh seru banget, bahas MBTI gitu kan. Akhirnya kita tuh jadi kayak berkubu-kubu. yang satu satu kepribadian tuh akhirnya kita kayak ada rasa proud Ya, gitu kan. makanya kita buat Ada rasa bangga. semacam asep-asep lah gitu ya. Betul. Dengan ketuanya saya, sekretarisnya Irfan. Nah, saya penasehat aja. Penasehatnya adalah Kang Haru gitu. INFJ ya, INFJ. INFJ. Oh, IN. INFJ gitu. Ternyata introvert. Ya. Ya, saya Makanya saya jaga jarak. jaga jarak. Jaga jarak. Karena dia tuh sebetulnya pusing ketemu orang kan. Iya benar. Ya udah, kita Benar. menghormati aja. Kan. Iya. Tapi ngobrol banyak nggak pusing tapi. pusing lah kalau udah beres. Nggak, Udah beres kita podcast bagian ini aku pendengar dia senang. Oh. Udah kita diam, dia ngomong terus dia Iya. senang. Oh iya benar. Iya,
gitu. nggak gitu. ini ya nggak ditimbang. Kamu kebayangkan bagaimana tergulingnya teteh di sini kan? Iya, jadi selalu di saat menjadi victim akan menjadi pelaku dan victim dan pelaku lagi victim dan pelaku lagi. Kan dunia itu berputar ya teh. Iya. Makanya saya suka aneh kalau ada yang bilang, kok Kang Haru tuh kayak serius banget guys, kenalah lebih dekat. Asik lagu Sherina dong. Kan, tapi lebih kan nggak dekat semuanya gitu. punya akses kayak teteh yang lebih dekat akhirnya kenal sama Kang Haru. Nggak juga, nggak harus deket juga. Oh, Kok deket. tinggal ngobrol aja Ngobrol. gitu, ajak ngopi, Oh. kasih pisang goreng, Oh aman. gitu ya. Aman, kasih pisang goreng gitu. Kan kamu sukanya apa? Kalau Kang Haru pisang goreng. Oh, jadi kayak bawa pisang goreng gitu ya. Gitu Ya teman-teman. tolonglah nanti kalau kesini lagi bawa kopi sebagai sembahan. Sempat ada ini itu Kode. Babali Kode. kode Cen. Kode kode Babali tuh Mau balik kode. orang sensitif Bang. Ih, jangan gitu, nanti malu-maluin NFP. NFP malu nih punya Babali. Harusnya tarik nih, kursi gitu. satu lagi dong buat Bali biar sofa jadi berdua. Gimana nih? Biar kedudukan dua sama. Ini dua versus satu nih. nggak bisa nih Udah sofa kebayang ini. kan siapa yang akan dibully. Tapi kalau Sofa sendiri nih ya, ada nggak sih kayak pertanyaan yang mungkin nggak bisa disampaikan kalau misalnya di forum ya? Kan ini mumpung langsung berdua. Aduh, bener-bener ya. Jaraknya 5 HP lah tuh, 2, 3, 4, 5 tuh. Jaraknya cuma 5 HP. Apa Langsung sih nggak- yang nggak. pengen Sofa sampaikan kepada Sofa. Sofa. Itu orang yang berbeda. Iya, ya Sofa tuh kayak Petawara guys. Sofa, kok kata Abah Iwan, sofa tuh yang bisa kita duduki ya. Memang benar, memang benar. Bener kan gitu. Nah, gimana nih Sofa gitu? Apa yang ingin Sofa sampaikan atau mungkin ada yang ingin Sofa tanyakan sebagai calon muda gitu, tips and trick atau apa gitu atau apapun itu gitu apa yang nggak bisa disampaikan di Dalam dalam forum. forum. Aku tuh sebenarnya ini sama ya pertanyaan mendadak juga ya. Aku tuh, Oh, ya. ya Allah aku nggak jawab apa. Kamu Iya, harus mentalnya kuat. Iya, iya. Kamu kok ditanya wartawan itu nggak ada tornya? Iya nggak ada tornya. Makanya Kang Haru nggak ada tornya. Tiba-tiba, bagaimana Kang Haru dengan Jabar hari ini tiba-tiba kayak gimana gitu depan pintu. Benar-benar harus tahu gitu ya. Kamu kan luar biasa. ini anggota DPRD Kota Bandung nanti, jadi harus siap di jalan Bu Sofa Jadi untuk nanti kapan ada kota desak gitu. Anies, Iya. ada desak Sofa. Ada saksi. Kita Kenapa jadi aku yang didesak? Ya, kamu lagi desak Sofa. Iya benar lagi desak Sofa. Gimana Sofa nih? Gini Kang, tiba-tiba jadi Serius dulu, serius. serius Pak. dulu. Serius Pak. Serius Kir. Jangan makan pisang Kir. Serius Kir. Gini Kang, ini mah pertanyaannya pertanyaan sepele banget ya. Karena biasanya yang justru malu ditanyain pas di forum tuh pertanyaan-pertanyaan sepele kan, pertanyaan-pertanyaan yang gitu. Gimana cara Kang Haru? Iya, ini aku sedang berpikir sebetulnya. Berpikirlah sebelum dilarang berpikir itu. Iya. Saya jawab dulu lah sebelum dia berpikir. Jadi langsung ada jawabannya sebelum ada pertanyaannya. Yang apa yang Kang Haru lakuin pertama kali ketika bangun tidur? Atau ya itu yang pertama. Terus yang kedua ini mah pertanyaan-pertanyaan simple ya, pertanyaan simple. Nah, jangan lihat saya kan saya nggak tahu jawabannya. Jangan lihat Terus saya. apa yang bisa jawab? disyukuri hari ini pertama kali sama Kang Haru? Yang pertama kali. Iya. Ya pertama kalau bangun ya, yang kebayang ya hari ini kita sudah punya beban yang berat gitu. Jadi ya harus ngapain gitu kan, Langsung apa yang harus dikerjakan. Aduh, Masya Allah. Ya iyalah, karena kan saya baru selesai tadi malam kan jam 12. Harus subuh kan, sebelum subuh kan. Jadi ya hari ini kita nyiapin apa, hari ini ada rapat apa aja, hari ini apa yang mau kita bikin supaya Anies menang, kita bikin supaya PKS menang kan gitu. Jadi itu yang mungkin kalau kata istri saya, kamu mah ngimpi juga kan, ngimpi juga rapat. Luar biasa. Kadang juga Sampai ke bawah. ngimpinya tuh takbir gitu. Masya Allah. Beneran Kang, itu beneran. Iya kata istri saya, Kang Kosen kan nggak tahu. Iya benar. Ya gitulah. Intinya mungkin kan kita ngimpi apa yang jadi beban kita ya. Yang kita pikirin, kita obsesikan gitu ya. Jadi gitu. Sofa. Tadi yang kedua apa? Yang pertama kali disyukuri Oh. ya, bangun tidur. Disyukuri hari ini ya. Ya kalau hari-hari kan banyak ya. Iya. Ingat satu hal, sekeras apa kamu berusaha untuk membantu agama Allah, maka sebesar itu juga Allah akan nolong kamu.
Masya Allah. Kan kita nggak akan sempat buat sosialisasi kapan waktunya, iya kan? Ya kalaupun misalnya Allah punya rencana yang lainnya, kan kita nggak pernah bisa tahu. Gitu. Jadi sekarang mah udah aja fokus kepada sekuat apa kita menolong nama Allah. Maka sebesar itu juga Allah akan menolong kita. Deep ya. Ya kan? Ya kan, mantap kan? Iya. Ada pertanyaan simpel tapi jawabannya Dalam. dalam. Oh pernah juga sama dia kan tim jalan ke pantai Iya. di mana Perang Tritis. Om Ali, Irfan datang. Ikut. Nah, ya kita kan ngobrol biasa aja kan. Ada Mas Triha segala macam di pantai ya biasa. Habis acara baru dia bingung. Baru katanya ke pantai ngomongin Pak Sudirman katanya. Bener, exactly. Kan pantai kan mikirnya kayak, oh berarti kita mantai lah ya, lihat Iya, ombak bergelombang, feelingnya cucu gitu. gitu kan, naik delman. Tiba-tiba, guys, ini tuh tadi workshop itu, what? Workshop orang gimana? Workshop gitu kan. Ya semacam ke pantai pakai batik lah. Wah, berat banget. Orang kalau ngeliatnya kan kayak kelihatan orang kayak healing ya. Iya, iya. Kalau lebih dalam lagi di zoom in gitu kayak, itu Masya Allah, itu Dari pergerakan tuh bahasannya. dimulai dari pantai ternyata bukan. Saya pernah nyoba waktu di kampus, saya pernah nyoba. Saya mau refreshing ikut LSS, Lingkung Seni Sunda. Cocok kan? Iya. Rapat katanya, jam berapa? Jam 5. Lima apa, belum Kang? dimulai, jam 5 sore, 5 sore. karena habis kuliah kan. Jam 5 belum mulai, jam 6 belum mulai, kita sholat dulu, makan, belum mulai juga. Mulai jam 8, jam 9 baru mulai. Kalau teman-teman semua enjoy aja, nyobain alat musik, musik. Kalau saya menderita guys. Guys, Kalau jam 5 ya jam 5 lah. Masa jam 5 lagi jam 9? Yang bener aja gitu. Jadi saya tuh nggak bisa relax di tempat relax. Oh, jadi bawaannya Bang serius terus. Enggak sih sebenarnya, tapi kayak kalau jam 5 lah ngapainnya gitu. tolong relaxnya tuh yang nggak sampai berapa jam juga. Oh iya gitu. iya iya, Itu bikin kebayang stres ya, kebayang Bro. Jadi kebayang. kayaknya relaxnya harus direncanakan. Nggak bisa tiba-tiba relax Nggak ya. bisa. Semuanya harus. Tadi kan kata Teteh INFJ. Iya, iya. Emang gitu ya. Iya. Harus terstruktur. Kita agak Ya kan, 2% kan kalau populasi lihat ada dunia. orang misalnya tukang bangunan, anggaplah ngerokoknya relax buat kita. Kalau orang ya yang kita suka lihat kan dia ngerokok balik kerja, Iya. tapi orang Jepang nggak pernah. Nggak bisa sama. Kerja mah kerja aja, udah kerja dia istirahat. Ketika istirahat ya mau ngerokok, mau minum kopi, mau apa silakan. Jadi harus dikasih judul ini teh relax. Nggak bisa sambil ya. Jangan Bisa. karena nggak akan benar. Iya. Kayak makan kayak gini. Kamu mau refreshing, tapi kamu nonton. Nonton itu bukan refreshing. Mikir, guys. Tadi tuh apa cerita sebelumnya teh kenapa jadi kayak gitu? Iya, Oh, kalau gitu ya? mau refreshing mah kamu misalnya ya ke kafe, kamu pesan makanan, kamu ngobrol ringan, atau kamu tidur. Itu kamu refreshing. Tapi kalau kamu refreshing, kamu nonton, kamu Itu bukan refreshing. Kamu nggak refreshing. Ini kayaknya ada perbedaan perbedaan pandangan ya. Kalau kamu nonton ya, nonton Kang. habis itu relax. Relax. Kadang walaupun misalnya aku keluar sembab gitu ya karena nangis karena genrenya mau mellow, so keluar nangis itu tapi buat aku itu Ya refreshing. kamu udah refreshing, Itu refreshing. bagus lah. Iya. Udah, nanti ajak dia nonton. Gaskan. Nonton apa dulu? Sama 3 oh nggak gitu ya, belum ada. Doraemon. Kalau Kang Haru tuh sukanya Marvel, Oh. Apocalypse, you know, Apocalypse ya. Apa yang disuka di Apocalypse? Kalau Kang Aku- Haru aku nggak suka Marvel. nggak suka Marvel. Jangan dipaksa Pak. Oh iya jangan dipaksa kayak. Kamu sukanya apa? Aku sukanya aku justru banyaknya film-film Indonesia. Film-film Korea juga ada beberapa. Apa yang terakhir ditonton? Terakhir ditonton film tuh kemarin di BSC, nonton apa ya? Ya lo sebut merek dia. Oh iya, nggak boleh emang di Apa? sini. Santai aja. Kita pecinta TSM. Oh enggak gitu, enggak gitu. Oh iya, beda ya. Ya apa genre itunya juga beda, bukan genre ya. Kasta, kayak ada kasta. Jadi Kayak kamu gitu. maksudnya jangan nyari dia di WC. Nggak ada. Di TSM. Teh harganya juga beda. Teh mohon maaf, saya cari yang kalangan menengah ke bawah. Saya langsung kalem aja. Kemarin tuh terakhir kita nonton apa ya Tes ya? Pas di bioskop. Apa ya? Kok lupa sih? Oh ini Air Mata di Ujung Sajadah. Sama berarti. Sama sudah nonton juga. Itu nonton itu juga Kang. Iya. Terus sebenarnya aku pengen nonton yang ini Budi Pekerti. Hah? Budi Pekerti. Film siapa? Belum betul. Film. Terus sekarang udah Oke, nggak ada. pelajarannya di apa bioskop. dari Air Mata di Ujung Sajadah. Aduh ya Allah. Jadi mikir nih.
Air mata di ujung sajadah banyak banget itu, soalnya ceritanya tentang keluarga kan Kang. Keluarga tentang apa? Cerita tentang keluargaan, tentang ibu, kasih sayang ibu. Terus sebetulnya itu kan kayak dua ibu ya. Dua ibu. Nah, aku Kamu ngeliat dari udah situ. nonton? Udah Kita aja ngobrol. Aku nonton reviewnya dulu guys, biar bisa masuk ke dalam pembicaraan ini. Aku cuma tahu soundtracknya doang yang Dawai. Iya, Dawai. Dia biarin aja. Biar aja. Ada Bella Ipa. Iya, nonton dulu trailer dulu. Boleh lihat sinopsisnya. Sinopsisnya. Iya, jadi kan itu dua ini. Ada kalimat yang benar-benar itu tuh wah buat aku tuh kena banget. Oke. Karena jadi ibu tuh kan nggak harus dilihat dari siapa yang ngelahirin kita ya Kang, tapi bahkan yang ngedidik kita itu tuh ya disebutnya ibu juga gitu kalau di situ kan, karena dia benar-benar ngedidik, ngerawat gitu. Ada yang gini. Kamu enggak. Oh ya, ada darah dan daging kamu di dalam dirinya, tapi ada air mata dan pengorbanan saya untuk menemani setiap hidupnya. Itu kayak wah, aku merinding sih pas dengerin itu gitu. Kayak dia merebutkan satu anak gitu, terus akhirnya ya ibaratnya walaupun dua-duanya sama-sama ibu, ya dua-duanya juga punya pengorbanan gitu di situ gitu. Yang satu pengorbanan ngelahirin, yang satu pengorbanan tadi ada air mata, keringat, korban. Kalau saya, kalau kamu mencintai seseorang, maka kamu harus berkorban buat dia. Itu kalimat dari film itu. Ya, bukti kamu mencintai dia, kamu berkorban buat dia. Ini udah masuk ini ya, kayaknya genrenya udah beda. Enggak. Romance. Enggak Oh, sama. enggak. Oh, masih sama. ngomong-ngobrol film itu. Iya. Kan si ibu yang melahirkannya kan dia ingin dong sama anak. Tapi karena dia mencintai anaknya itu, dan anaknya itu ingin tinggal dengan ibu angkatnya kan, kan dia harus merelakan. Iya. Makanya cinta yang sesungguhnya itu kamu berkorban. Oh. Jadi kalau kamu mencintai tapi kamu tidak berkorban, kamu tidak mencintai. Jadi emang bukti cinta itu emang ada pengorbanan. Ya, cinta itu buktinya pengorbanan. Kan suka diomongin tuh. Iya. Ya, sekarang kita berkorban misalnya kan bagi pemilu jadi caleg. Kenapa? Ya karena kita cinta PKS kan. Jadi ada pengorbanan untuk PKS. Iya, harus dibuktikan. Bukti kamu cinta PKS, kamu berkorban buat PKS. Kalau kamu mencintai PKS tapi kamu tidak berkorban buat PKS, kamu Itu belum bohong. cinta. Luar biasa. Cinta harus dibuktikan di 2024 ini guys. Ada pengorbanan atau enggak? Iya. Jadi mental apa nih Kang Haru yang harus kita tanam buat menghadapi pemilu 2024 ini gitu? Kan kita tuh yang katanya strawberry generation, kayaknya lemah banget gitu, mental illness banget lah kita gitu kan gitu. Mental. Padahal kita tuh pengen strong gitu, tapi berarti menghadapinya harus seperti apa gitu 2024 ini gitu. Dalam diri dia ada pejuang, dalam diri kamu ada pejuang. Tinggal kamu panggil aja. Jadi kadang kita seperti sandwich strawberry gitu. Itu karena yang sedang hadirnya ya si sandwich. Tapi kalau kamu bisa panggil, kan pernah ada film tuh apa, Glass gitu judulnya. Ada 17 kepribadian. Oh iya. Ya kan? Ada lagi dia muncul kepribadian jadi arsitek, dia diabetes. Tapi ketika muncul kepribadian dia predator, dia sehat. Ototnya kuat. Jadi bisa jadi si kepribadian ganda itu kelainan jiwa. Tapi juga bisa jadi penemuan baru. Ternyata untuk seseorang bisa jadi ini kan tinggal dipanggil aja. Iya. Kan yang bilang dalam diri kita kan ada jiwa anak-anak. Kita kan mungkin ada masalah buntu kan. Yang paling kreatif itu kan anak-anak. Panggil aja jiwa kekanak-kanak. Muncul, ya udah. Coba lihat kakek-kakek nenek-nenek ketemu sama temennya. Kan kayak anak-anak. Mana yang Pareto? Kan gitu. Nostalgia langsung. Ketawa-ketawa kan. Itu kan yang dikenal waktu masih kecil nih kan. Dan dia ingat kan. Dan dia ketawa. Gitu. Jadi menurut saya kalau sekarang 2024 panggil jiwa para pejuang. Panggil guys. Disentil. Jangan tanya nomor teleponnya ya. Ini bukan bab nomor telepon guys. Ini bab psikis kita guys. Oke. Nomor telepon siapa? Nomor telepon pejuangnya. Aku juga nggak ngerti. Itu kan dia belum nonton film. Karena teteh belum nonton itu air mata di ujung saja. Makanya dia jadi empatinya kurang. Teteh nonton itu. Karena aku bisa di ujungnya bukan ujung sajadah guys. Air matanya di mana? Ya, Air matanya di ujung bawah gitu di ujung HP. bawah HP gitu.
Gitu. Dan ingat banget Kang Haru tuh sering bilang kita itu harus mentalnya ya tadi mujahid gitu. Mujahid ya, Hamas aja kan dikelilingin kayak gitu nggak putus asa. Kita kan masih bisa keluar rumah, kok udah putus asa gitu kan. Cuman terkadang apa ya, ngelihat musuh tuh udah ya apa ya, kayak nggak ada yang takut bisa nggak ya, ya aku punya apa gitu kan. Itu kan kayak sesuatu yang udah langsung kena mental down itu kan gitu. Di saat kita selalu ditanya kayak misalnya nih, banyak caleg-caleg muda tuh yang emang kamu punya duit berapa gitu buat bisa jadi ini, kayak kenapa sih everything tuh selalu tentang uang gitu. Uang itu emang butuh, tapi apakah dia seprioritas itu Kang Haru? Bagaimana Kang Haru melihatnya Kang Haru? Nanyanya sih ke Sopa jangan nanya. Kalau saya kan udah veteran. Oh iya udah veteran, benar. Udah legend. Gimana Sofa ngedenger anak muda yang bilang ya uang gitu? Sebenarnya ada modal, menurut aku ya ini modal Gen Z banget sama modal milenial banget. Milenial sama Gen Z itu kan sebenarnya seneng berkelompok ya, seneng nyari teman baru gitu loh, nyari teman baru. Walaupun beberapa ada yang kayak ya udah teman barunya lewat online gitu, tapi kan akhirnya kita jadi punya kenalan baru. Itu tuh sebetulnya modal juga kan, jadi sebenarnya modal tuh kan nggak harus uang kan. Nah alhamdulillahnya aku tuh selama sekarang itu aku tuh memanfaatkan modal itu, modal jaringan gitu loh. Jadi kayak ada teman aku kerja di sini, yuk kita bikin program, tapi nanti ya karena mereka juga punya visi yang sama, punya tujuan yang sama, ya udah nanti duitnya dari mereka aku pelaksana programnya kayak gitu. Itu beberapa tuh kayak gitu. Jadi alhamdulillah soal masalah uang mah itu teh mungkin nomor sekian, walaupun apa-apa pasti butuh uang, tapi itu tuh nggak jadi masalah utama gitu. Terus satu lagi teh yang ini tadi mungkin ya akhirnya modal perjuangan. Ada satu teh yang sebetulnya kita tuh bisa panggil perjuangan itu ketika akhirnya kita terpaksa. Ya nggak sih, kita ada di kondisi terdesak, terus kita tuh harus berjuang. Tadi kalau kata Kang Haru dipanggil jiwa perjuangannya gitu. Itu tuh kalau kita udah terpaksa dan terdesak, itu tuh ternyata keluar gitu. Aku tuh sempat yang ada posisi yang kayak, yalah hari ini ketemu warga lagi ya, besok ketemu misalnya hari ini, terus abis itu ada lagi. Aku tuh sebelum akhirnya mulai itu kayak udah bukan takut ya, tapi ini apalagi nih harus nyiapin apa nih gitu. Ada rasa kayak, aduh ya Allah ini beneran harus gitu. Tapi pas ketika udah ketemu warga tuh, ternyata warga tuh responnya tuh berbeda gitu. Responnya tuh justru mereka tuh seneng gitu ketika ketemu aku. Ada yang kayak, ayo nanti itu lagi ya, ada lagi ya gitu. Kan jadi akhirnya di situ oh berarti aku tuh lawan dulu rasa takutnya, rasa nggak maunya, rasa malesnya. Itu nanti si jiwa-jiwa pejuang itu tuh nanti muncul gitu Pak. Oke. Gimana Kang Haru closingnya? Today, finally, aku masuk kamera sesuai keinginan Anda kan? Masuk kamera gitu. Walaupun sebagai moderator. Bukan. Enggak ya, bukan Ya, sebagai bintangnya kita. Oh iya benar, kita mendampingi. lengkap ya. Until the end, I'm still bully gitu, dibully guys. Terima kasih guys. Gimana nih Kang Haru nih? Ya, saya kira itu yang selalu saya sampaikan ke teman-teman ya. Kalau saya kan udah pernah gitu kan, kita pilgub. Persentasenya kecil, 2% mulainya, dan nggak ada uang. Jadi bukan masalah caleg gitu, ini lebih besar lagi. Dan sudah kita coba, walaupun mungkin belum berhasil. Bahwa dalam perjuangan uang penting, tapi uang bukan segalanya. Jadi saya kira ini yang harus jadi mentalitas tadi. Karena kalau misalnya kita mentalitasnya jadi caleg harus punya uang, nanti kalau nggak punya uang nggak jalan. Atau sama kepala daerah itu harus punya uang. Kalau nggak punya uang nggak jalan. Sekarang pertanyaannya, kalau ada orang itu nggak berkualitas tapi punya uang, itu bagaimana? Ada orang nggak berkualitas tapi dia populer di sosmed, followernya jutaan. Apakah kita biarkan dia jadi pemimpin? Atau kita hadapin aja gitu? Ya kan? Nah itu yang saya maksud. Jadi kalau kamu sudah dalam posisi seperti itu, ya saya kira itu sudah kita harapkan. Makanya saya bangga dengan Sofa dan kepada Dipa, dua anak muda yang keren. Amin. Kang Haru juga keren. Oke. For today sekian ngobrol-ngobrolnya. Jangan lupa nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Ya, Say hi to people. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Nanti kita lanjutkan. Makasih ya Ipa, Sofa, sama-sama, Kang. Ipa, makasih ya. Ke Bali, ya, jangan patah semangat ya, terus dibina Ipa ya. Harus dibina. Mohon sadana ya.